Pada video ini kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan berkaitan dengan post-test dari modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini terlihat bahwa hasil post-testnya sudah sempurna, artinya poinnya sudah 25. Kita akan mencoba untuk membahas satu persatu. Yang pertama adalah post-test nomor 1. Kita tahu bahwa post-test ini memiliki bobot masing-masing. Setiap soal itu punya 5 poin. Yang kalau kita menjawab benar, paling benar itu adalah 5, sementara kalau paling kurang tepat itu adalah 1. Hasil post-test ini 25 kita lihat. Soal pertama itu adalah jika Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif, sementara ketika menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal itu cukup terbatas, sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang menjadi prioritas? Yang benar adalah yang paling menjadi prioritas adalah membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Kita tahu bahwa kelas inklusif itu tentu punya karakter yang berbeda-beda. Maka dengan kondisi seperti ini, jawaban yang paling sesuai adalah ini. Soal yang kedua, Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajar materi geografi itu kita punya media yang kita perlukan. Tapi ternyata sekolah belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau memang ada situasi seperti ini, apa yang perlu kita tindak lanjuti? Maka yang paling sesuai adalah membuat media belajar dari bahan daur ulang atau dari memanfaatkan bahan-bahan yang ada untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian soal nomor 3, terjadi kasus perundungan di kelas yang membuat seorang peserta didik itu takut untuk kembali ke sekolah, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia itu dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Kalau kita sebagai wali kelas, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling sesuai adalah kita perlu meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Kemudian soal nomor 4, sudah 1 minggu kita diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah dimasuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi kelas tersebut. Anda itu melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pembelajaran. Ada satu yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Nah, guru itu ketika menemui situasi seperti ini harus melakukan tindakan apa? Yang paling sesuai adalah menyesuaikan rancangan pembelajaran agar peserta didik dapat terfasilitasi. Soal nomor 5. Kita ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusi. Ada 4 orang yang berkebutuhan khusus. 2 mengalami disleksia dan 2 mengalami disabilitas intelektual. Data dari PK itu menunjukkan bahwa keempat peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman untuk mengajar di kelas tersebut. Maka merasa kesulitan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jawaban yang paling bijak adalah tetap merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung, karena peserta didik itu adalah memiliki gaya belajar kinestetik. Itu untuk post-test yang pertama. Kemudian untuk post-test yang kedua, kita coba lihat soal yang pertama, Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Maka kita perlu menyiapkan lembar refleksi yang ditulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar, kita baru sadar bahwa ada beberapa peserta didik yang disabilitas dan mereka itu kesulitan menuliskan refleksinya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang paling sesuai adalah merancang metode dan alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik dalam menuliskan refleksinya. Kemudian soal nomor 2, minggu depan itu jadwal kita menemani peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang kita ajar. Kita sudah merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan, namun kita ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca atau melihat daripada harus beraktivitas. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Yang paling sesuai adalah mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Kemudian soal nomor 3, kelas kita mendapatkan 1 peserta didik baru, pindahan dari sekolah lain. Setelah 1 bulan, ada rasanya kondisi spesifik yang merupakan perilaku berbeda dari peserta didik itu. Padahal kita tidak punya informasi yang spesifik, kecuali catatan raport. Maka yang perlu kita lakukan adalah konsultasi dengan konselor atau pihak psikolog
sekolah yang lebih memahami kasus tersebut sebelum kita melakukan penanganan atau sebelum kita bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal. Soal nomor 4, seorang guru itu meminta saran kepada kita terkait kondisi beberapa peserta didik yang kemampuan dan kecepatan memahami materi itu berbeda. Namun, beliau itu adalah guru yang lebih senior. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengajak beliau untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Kemudian soal terakhir, peserta didik yang mengalami autisme dan kesulitan memahami penjelasan, sebenarnya kita tahu bahwa media visual seperti pada social story itu membantu mereka memahami informasi. Namun kita dalam membuatnya membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain kita punya tugas-tugas administrasi yang cukup banyak. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling sesuai adalah tetap membuat media visual meskipun sederhana, yang penting membantu dalam memberikan penjelasan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita coba yang post-test ketiga. Post-test ketiga ini ada 5 soal juga. Soal pertama, seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku yang sering bersikap emosional. Padahal kita sudah merancang berbagai aktivitas yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester itu dia tampak kooperatif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau sebagai guru pendamping, tindakan apa yang kita lakukan jika mendapat masalah seperti kasus tersebut? Maka yang paling sesuai adalah kita meminta bantuan konselor atau psikologi. Kita tidak bisa bergerak sendiri, tetap ada bantuan orang lain. Nah, soal nomor 2, dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas. Nah, sebagai salah satu guru, bagaimana respon kita? Responnya adalah menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk membuka diri untuk belajar lebih lanjut. Nah, soal nomor 3, Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka tidak suka membaca namun antusias mendengar bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan karena mengingat kita belum memiliki pengalaman khusus. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Menyusun kegiatan belajar dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Jadi, kumpulkan mereka dalam beberapa kelompok. Soal nomor 4, sebagai guru baru, kita akan masuk ke kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan, low vision. Kita sudah menyiapkan tayangan dalam penjelasan materi, namun menurut informasi guru BK, peserta didik ini sangat sensitif terhadap cahaya. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyusun pengaturan visual agar lebih efektif membantu peserta didik dalam keterbatasan penglihatan. Soal terakhir, kita terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif, maka tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawaban yang paling tepat adalah menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Nah, kurang lebih itu pembahasan dari post-test modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih.